Jowo menyasar kepada 3 tubuh manusia. Manusia terdiri dari 3 bentukan tubuh. Pertama, raga. Yang kedua, manikem. Yang ketiga, yitmo. Untuk penyembuhan terhadap penyakit yang bersarang pada raga, dibutuhkan terapi fisik dan ramuan herbal, termasuk juga pengobatan medis modern. Itu dimatikan aja ya, biar nggak belum ya. Biar kasihan tuh mercing-mercing. Ya. Untuk penyembuhan penyakit yang bersarang pada manikem, maka dibutuhkan penyembuhan berupa energi, prana, reiki, dan termasuk aji, kumbolo, geni. Untuk penyakit yang bersarang pada yitmo, sebenarnya tidak bisa disebut penyakit kalau yang bersarang pada yitmo. Sebenarnya adalah tebal tipisnya debu yang menghalangi, yang menabiri yitmo. Dan ini juga bisa menjadi penyebab penyakit bagi manikem dan rogo. Untuk menangani tebal tipisnya debu yang menghalangi yitmo, kita butuh penanganan ruatan atau panglukatan. Jadi ketika ada ruatan atau panglukatan, maka sebenarnya ini ditujukan bagi yitmo. Ketika ada pengobatan yang berbasis energi, prana, reiki, dan sebagainya, sebenarnya ini ditujukan bagi pengobatan mental atau manikem. Dan ketika ada pengobatan yang berbasis pada herbal, kepada terapi fisik termasuk terapi lintah, termasuk terapi sabit rontal dan semacamnya, ini ditujukan bagi rogo. Tentu saja pengobatan akan berhasil berdaya guna ketika tiga bagian tubuh ini kita sasar seluruhnya. Ada yang batuk? Iya. Ditahan bentar ya. Patembayan Jowo Dipo menyasar ketiga tubuh ini secara bersamaan. Penyembuhan rogo akan kita daya gunakan, akan kita usahakan perbaikannya menggunakan ramuan herbal dan terapi fisik lainnya. Penyembuhan manikem akan kita gempur dengan aji kumbolo geni dan beberapa aji lain nanti yang akan kita ajarkan. Penyembuhan untuk yitmo nanti kita akan adakan ruatan dan panglukatan. Padepokan di Cariu sebenarnya selain untuk tempat retret, nantinya juga akan kita gunakan untuk ruatan dan panglukatan. Ketika seseorang bermasalah dengan penyakit, maka herbal akan diberikan, terapi aji kumbolo geni akan diberikan, dan terakhir akan diberikan panglukatan atau ruatan. Yang bermasalah dengan yitmo kebanyakan juga tidak berdampak pada sakit fisik. Kebanyakan bisa berdampak pada nasib buruk. Ketika nasib buruk terus hinggap dan sukar untuk dihilangkan, maka panglukatan dan ruatan akan kita lakukan. Padepokan di Cariu khusus untuk panglukatan dan ruatan. Nanti di depan bangunan pondok akan kita bangun panggung wayang kulit. Saya sudah berencana akan membuat pagelaran wayang kulit di sana khusus untuk ruatan. Jadi khusus untuk ruatan ini cukup 1 sampai 2 jam saja.
Dan mereka yang diruat akan dihadirkan di sana selama pertunjukan berlangsung, dan di akhir pertunjukan mereka akan dikeramasi dengan air suci yang sudah dimantrai selama pertunjukan berlangsung. Cukup pedih ya di mata ya. Tahan dulu. Itu kalau perlu dibuka lagi jendelanya. Iya, udah. Ya. Iya, ini enggak begitu panas, enggak usah kipas, enggak masalah. Sudah ya. Sementara disingkirkan dulu. Ya. Ya. Ini belum begitu panas. Ya. Tes. Khusus untuk Aji Kumbolo Geni ditujukan bagi penyembuhan mental dan jiwa kita. Karena 90% penyakit semua bersumber dari mental dan jiwa kita. 10% bersumber dari pola hidup yang kurang baik, termasuk juga kejadian kecelakaan yang tidak bisa kita duga. 90% penyakit yang berasal dari mental inilah yang akan disasar oleh Aji Kumbolo Geni. Dengan mempergunakan Aji Kumbolo Geni, kita bisa mendeteksi apakah penyakit ini sudah masuk ke fisik atau masih berkutat di mental. Ketika penyakit masih berkutat dan berputar-putar di mental, maka Aji Kumbolo Geni akan efektif untuk diberikan. Namun ketika penyakit sudah menyasar, sudah masuk ke fisik, maka selain Aji Kumbolo Geni, maka pasien atau orang yang terkena penyakit fisik harus diterapi secara herbal. Ke depan kita akan memperkenalkan Jowo Dipo dengan cara bakti sosial, mengadakan pengobatan gratis di tempat-tempat tertentu, dijadwalkan. Kita akan mencari pasien-pasien yang mungkin penyakitnya sudah masuk ke fisik. Kalau sudah masuk ke fisik, maka akan kita kirim ke kantor pusat patembayan kita. Juga di daerah-daerah juga akan saya berlakukan serupa. Akan kita beri alamat balai pengobatan kita, akan diterapi secara intensif dengan terapi herbal. Kalau penyakit masih berkutat pada jiwa, maka dengan terapi Aji Kumbolo Geni diharapkan penyakit tersebut akan mereda. Penyakit yang bersumber dari pikiran dan dirasakan masuk ke dalam raga dan belum terbentuk penyakit raga secara jelas dan pasti. Ketika didiagnosa oleh laboratorium juga tidak ada penyakit yang tampak. Penyakit seperti ini kerap disebut penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis sendiri
sebenarnya bisa digolongkan menjadi dua bagian. Pertama, diakibatkan pikiran mereka sendiri yang tidak bisa diajak berdamai. Terbiasa berpikir negatif, terbiasa emosinya diumbar semau-maunya, akhirnya akan berdampak kepada kecemasan, kepada kekhawatiran, kepada kekalutan, dan ketika itu sudah berjejak sedemikian lama, akan merasakan sakit fisik yang nyata. Tiba-tiba terasa lambungnya sakit. Ketika diperiksakan ke dokter, lambungnya baik-baik saja. Tiba-tiba merasa sesak nafas. Ketika diperiksakan ke dokter, paru-parunya juga sehat-sehat saja. Tiba-tiba pinggang terasa sakit. Ketika diperiksakan ke dokter pun, ternyata pinggangnya juga baik-baik saja. Ini penyakit psikosomatis yang disebabkan oleh pikiran liar kita sendiri. Ada jenis psikosomatis lain yang belum diakui oleh kedokteran. Penyebabnya yang belum diakui, yaitu psikosomatis kiriman. Ini namanya santet. Ketika energi negatif kita fokuskan kepada seseorang, energi negatif itu kita lipat gandakan. Orang yang terkena sasarannya akan cemas, khawatir, bingung, takut, dan akhirnya berdampak pada sakit fisik. Ketika ditanyai orang tersebut, kenapa kamu cemas? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu was-was? Kenapa kamu khawatir? Dia tidak bisa menjawab apa sebabnya. Jelas ini adalah penyakit kiriman. Santet itu bermainnya di ranah ini. Kita orang yang mahir dengan ilmu santet akan mengirim energi negatif ke satu sasaran. Ketika orang tersebut tidak memiliki benteng apapun, ketika orang tersebut kosongan, maka energi negatif itu akan bermain di pikiran dia, masuk ke hati dia, membuat hidup dia cemas setiap detik, dan lama-kelamaan akan berdampak pada fisik. Ketika diperiksakan ke dokter, tidak akan ada penyakit apapun. Tiba-tiba merasa punggungnya seperti ditusuk. Diperiksakan ke dokter, punggungnya baik-baik saja. Akar masalahnya ada di pikiran dia sendiri. Dan lebih jauh lagi, akar masalahnya ada di orang yang mengirim energi negatif tersebut. Sebenarnya santet sudah bisa ditilik dari ilmu sains. Cuman ilmu sains sekarang kalau bukti belum didapatkan secara nyata, mereka tidak akan berani untuk membeberkannya. Ada lagi tingkat santet yang lebih tinggi dan ini jarang sekali dimiliki oleh orang lain. Maksudnya jarang sekali dimiliki oleh orang biasa. Semacam materialisasi benda. Ini santet tingkat lanjut. Jadi bukan hanya sekedar mengirimkan kecemasan, kekhawatiran yang akan berdampak pada fisik, tapi bisa mengirimkan benda utuh. Ini jarang yang bisa menguasai. Jarum, silet, belati, bahkan kawat bisa dimaterialisasi, dikirim ke tubuh seseorang, dikirim dalam bentuk energi. Begitu sampai di tubuh seseorang, dimaterialisasi berwujud benda kembali. Dan tentu saja akan berdampak menyakitkan bagi orang yang dikirim. Ini pernah terbukti di Kalimantan dulu, pernah ada yang keluar kawat dari perutnya. Dan tentu saja
sains kebingungan dengan menghadapi hal-hal semacam ini. Ini ilmu santet tingkat tinggi dan jarang orang menguasai. Kebanyakan ilmu santet yang dikuasai orang adalah mengirimkan energi negatif semata. Dan ini mudah dikuasai. Cukup dengan belajar nafas, cukup dengan belajar konsentrasi, cukup dengan mantra-mantra tertentu, orang bisa mengirim energi negatif ke tubuh seseorang dan akhirnya menimbulkan penyakit psikosomatis. Aji Kumbolo Geni akan bisa mendeteksi kiriman-kiriman semacam ini. Jadi begitu ada kiriman santet, Aji Kumbolo Geni berguna untuk menetralisir kiriman energi negatif tersebut. Seperti ketika Anda dikirim tinta, satu tembakan tinta, Aji Kumbolo Geni ibaratnya adalah seember air bening. Begitu diguyur dengan satu ember air bening, maka satu semprotan tinta akan pudar. Itu fungsi dari Aji Kumbolo Geni. Tapi ketika nanti sudah masuk ke fisik, maka akan dilakukan terapi herbal. Dan untuk sementara ini, ketika nanti kita sudah dapat sekretariat bagi Patembahan Jotipo, untuk herbal akan dipandegani oleh Ki Wiro Sableng, ya, Ki Boni. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang menyangkut penyakit fisik, biar Ki Boni yang akan meramu ramuan herbal tersebut. Kenapa saya pilih Ki Boni? Karena Ki Boni ini telaten kalau urusan herbal. Telaten dengan daunan herbal. Saya tidak telaten. Mungkin sekarang Ki Boni juga masih telaten untuk mijat ya Ki Boni. Kalau butuh dipijat pasiennya. Udah pensiun, oh diserahkan ke Ki Indra. Serahkan ke Ki Indra ya. Oke, nanti kan banyak tuh pendekar-pendekar pengobatan lain di Pakuan. Nanti bisa kita perbantukan di divisi pengobatan. Jadi tujuan dari Aji Kumbolo Geni adalah itu. Karena kebanyakan penyakit yang ada di masyarakat sekarang itu adalah penyakit pikiran. Jadi kita akan berjuang di garda depan. Sebelum penyakit pikiran ini masuk menjadi penyakit fisik, kita cegah dulu dengan Aji Kumbolo Geni. Kalau sudah masuk penyakit fisik, ya kita kirim ke ahli herbalis atau ke rumah sakit. Karena kalau fisik, urusannya juga dengan peralatan fisik. Mau disembuhkan dengan terapi energi, wah nggak bisa. Udah terlanjur ibaratnya. Terapi energi, prana, reiki, dan semacamnya, khusus untuk menjamah penyakit yang masih berkutat dalam pikiran dan jiwa kita. Dan ini banyak sekali terjadi. Medis sendiri juga kadang kurang aware. Kita periksa ke dokter, dokter sendiri juga tidak mau repot-repot untuk meneliti akar penyakit. Dok, perut saya setiap makan mual, tidak makan sedikit mual. Nah, dokter nggak mau repot, kasih aja obat GERD, obat mah. Padahal psikosomatis. Kalau terus diteter dengan obat kimia, padahal lambungnya baik-baik saja, malah akan berdampak dengan penyakit yang baru. Masalahnya juga di situ. Hari ini kita akan melakukan manekung grigis. Secepatnya akan kita lakukan karena jadwal kita hari ini padat juga. Nanti juga ada musyawarah. Setelah nanti
Manekung Grigis dilatih untuk persiapan pelimpahan Aji Kumbolo Geni. Mungkin 2 minggu atau 1 bulan lagi pelimpahan Aji Kumbolo Geni akan saya berikan. Aji Kumbolo Geni bisa di abiseka atau di atunemen jarak jauh, tetapi yang lebih afdol, lebih baik adalah bertemu langsung dengan saya. Jadi nanti akan dijadwalkan, saya akan keliling ke daerah. Kalau di Pakuan kan gampang, kita bisa bertemu. Nanti bagi cantrik daerah saya akan berkeliling. Ini sesuai dengan permintaan dari beberapa temboyo daerah. Temboyo daerah meminta saya untuk keliling ke daerah-daerah. Karena mereka ingin bertatapan langsung dengan saya, per temboyo. Seperti kemarin temboyo Singosari, mengagendakan saya datang ke Malang, permintaan cantrik di Malang. Dan tentu saja ketika saya datang ke Patembayan daerah, maka selain memberikan wedaran juga seyogyanya memberikan abiseka Aji Kumbolo Geni. Jadi sekalian jalan. Jadi nanti bisa diagendakan. Manekung Grigis lagi-lagi tujuannya adalah untuk menyelaraskan jiwa kita ketika Aji Kumbolo Geni nanti diberikan. Biar tidak kaget. Ada semacam foreplay. Ada semacam pemanasan. Kalau langsung nanti dilimpahkan takutnya malah sakit, malah macam-macam. Jadi hari ini kita akan melakukan latihan yang disebut Manekung Grigis sebagai persiapan pelimpahan Aji Kumbolo Geni. Mari segera kita lakukan, baik cantrik yang ada di tempat ini maupun yang ada di daerah. Mari persiapkan bersila senyaman mungkin. Manekung Grigis terdiri dari 6 bagian. 2 bagian adalah meditasi awal untuk menarik kekuatan dari semesta dan dari diri kita sendiri. 3 bagian adalah gerakan fisik. Dan yang terakhir nanti adalah penyelarasan. Ketika penyelarasan nanti akan kita rasakan getaran energi yang dirilis, dikeluarkan energi-energi buruk dari tubuh kita, sehingga tubuh kita akan bergetar secara bebas. Masing-masing akan mendapatkan titik getar sendiri-sendiri. Biasanya perut, biasanya kepala, atau mungkin kalau ada sumbatan energi di tangan kanan atau kiri, tangan kanan dan kiri yang akan bergetar, atau mungkin juga pinggang dan semacamnya. Semuanya aman akan saya pantau dan akan saya pastikan semuanya tidak berbahaya. Baik, untuk pertama kali yang cantrik yang ada di sini dan di rumah bisa habis ini bisa memvisualisasikan cahaya kuning yang memancar dari ulu hati dan membesar menyelimuti tubuh kita semuanya. Dengan membaca rapalan cukup 9 kali dengan patanganan khusus yang dipertahankan sekitar 5 menit.
Patanganannya semacam ini, tolong diperhatikan.